Karim, sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi. Rahim itu begitu kasih sayangi. Sesuatu apa yang diberikan itu? Wah, orang kok hidup di dunia melakukan amal baik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kok dunia melakukan amal buruk, bagi gangguan setan, gangguan iblis, yang mengganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ganggu. Bagi akhirnya mati, kumpul setan. Mati, enggak kenali apa-apa amal dia, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala Karim itu. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Maka minta kepada Allah, ya Arhamar Rahimin, tsumma istighfar. Terus istighfar kepada Allah. Minta kepada Allah bagaimana cara hidup di dunia itu supaya tangan mengambil apapun yang halal, supaya pergi ke tempat-tempat yang halal. Terus ana jenenge sing bagus thayyiban, yang bagus, mubarakkan, mubarakah itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalia sunnah. Hadis Nabi Muhammad sunnah itu yang dikatakan itu berlipat-lipat pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam ke hari ba'a junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ja'ana nahara, memberangkatkan siang. Allah Subhanahu wa taala ja'ana laila, Allah berangkatkan malam. Yang mana mata melihat keberkahan daripada tertatanya hati, bagaimana telinga mendengar keberkahan daripada tertatanya hati, dan sungguh hati yang besar, hati yang baik, hati yang karim, yang mulia, yang selalu hadir di hati orang tersebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahkan pagi hari ini, Allah beri banyak manfaat, berkah rezeki, amalan zahiran wa batinan, thayyiban wa mubarakan, baik secara batin ataupun secara zahir. Yang pertama, Al-Fakir Hurmadi, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Huda, Yai Rahibul Imdai, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, dikabul hajat. Dan antum-antumah mudah-mudahan berkah manfaat ilmu dunia akhirat, sehat, panjang umur, dikabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, dikatakan manusia Allah Subhanahu wa taala
berikan rezeki tangan untuk mendapatkan sesuatu hasil, dan di akhirat nanti akan mengambil itu dengan tangan, dan bagaimana di akhirat mempertanggungjawabkan amal perbuatan itu dengan tangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh akan memperhitungkan, menjumlahkan setiap amal pekerjaan, setiap perbuatan selama manusia hidup di dunia. Dikatakan itu ketika bumi berguncang, ketika yaumul jum'ah, ketika akhirnya zaman, ketika itu dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika itu kiamat, terus dibangkitkan di mahsyar, terus ditimbang amal di suatu tempat pertimbangan amal, mizan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Terus alhamdulillah seorang itu melakukan amal perbuatan baik, yaitu dengan tangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, dan terus sampai kepada kita di tahun 1447 Hijriah, di tahun 2026 Masehi ini, ilmu dari pandangan Rasulullah, dari bagaimana alimal ulama menata seperti itu, dikatakan ilmu yang akan menjadikan pekerjaan itu tangan manfaat, sehingga di akhirat, di akhir zaman, sampai di mizan itu menjadikan keselamatan tangan kanan membawa amal. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Amal pekerjaan yang buruk yang dikerjakan tangan selama hidup di dunia, ya, wong tangan itu tinggal takbiratul ihram, terus rukuk, terus sujud, salam, ya, tasyahud, nah, sudah mendapatkan pahala. Kok angil, tidak mau takbiratul ihram, tidak mau sholat, berarti orang rukuk, tidak sujud, tidak salam, ya wis, sunnahnya tidak dapat. Dijawab malaikat kiraman katibin, ya tidak mendapatkan keselamatan, la fi dunya la fil akhirah. Perkara dibawa dengan menggunakan tangan kiri, buat tanda ini melakukan amal keburukan. Itu pertanda buruk bagi seseorang ketika di akhirat itu enggak mendapat nadratu ilahiyah, enggak mendapat pandangan ilah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan amal, yaitu istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, tidak memiliki dosa, tapi sangat takut kan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Insanul Kamil Habib Ali Habsyi katakan, ahsanan nas, sebaiknya manusia Nabi, khalqa wa khuluqa, zahir batin, la ruhan wala jasadan. Tidak bagaimana Nabi dan hati Nabi ini, Masya Allah. Basyarun la kal basyar, Habib Ali Habsyi katakan seperti itu. Ini Dzulhijjah, yang mana akhir sana Hijriah,
mendekati awal tahun baru Hijriah, masa tahun meminta ampunan Allah, mengharap ridho Allah, penting mendapat ampunan itu. Termasuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar Nabi sehari itu 100 kali ngono. Bukan 100 kali istighfarnya, itu jumlah itu setahun, 2 tahun. Dikatakan kui Habib Rede sebulan sekali itu dur bulan itu jenenge kui apa? Bulan lebih satu daripada setahun 360 hari atau 1/100 yang dikatakan jumlah istighfar Nabi Muhammad SAW itu banyak teman, nggak sekali 2 kali tapi dur terus. Nah itu Masya Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah itu akhlaknya manusia. Ya, saya orang duwe, saya nggak punya rasa takut kepada Allah. Wah ini binatang ya, yang nggak punya akal. Nah, itu pun nafsu manusia aku kadang yo seperti binatang, karena seperti binatang yang nggak punya akal. Terus amal itu dikatakan dilemparkan sing elek itu kepada orang yang mengerjakan, tanda cirinya itu nyekelnya botakan kiwo begitu. Dilemparkan sama Gusti Allah. Ndak ke wajah orang adalah Allah, ke pundaknya dilempar. Pekerjaan selama dunia itu dudu beliau, isi dia ini melakukan ya. Nah, orang alim, orang soleh dengan takriman memuliakan. Kenapa? Karena setiap orang soleh, orang alim memiliki asar, duwe barokah. Tapi nek wong ndak alim, ya si dia. Wali maksiat lain dan itu. Nah, itu di akhirat seperti itu, dilemparkan ke pundak. Dari tafsir ayat itu faman wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi memang rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya, karim. Dia memberi karim itu karena memberi itu pasti lebih tinggi daripada menerima. Sudah paten, ya sudah apa ngono hak veto. Itu sudah haknya, dari mana prerogatif Allah Subhanahu wa taala ku beri. Nah, seperti itu. Memang ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan wong soleh aja, bahwasanya ketika Sayyidina Israil alaihi salam mendatangi itu yartadad, gelisah ku malaikat itu bingung nyabuti bagaimana, apalagi ketika Sayyidina Israil salam itu menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nas, sebaiknya manusia, khalqa wa khuluqa, zahiran wa batinane, laruhan wala jasadan. Ya, seperti itu. Malaikat Jibril alaihi salam itu Allah buat dari cahaya Sayyidina Israil alaihi salam. Dan seluruh malaikat Allah buat dari Sayyidina Israil alaihi salam. Tapi begitu takut ya, jadi malaikat itu Sayyidina Israil alaihi salam ketika hendak mencabut nyawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Begitu sayang ya. Itu karim, sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi. Rahim itu begitu kasih sayangi. Sesuatu apa yang diberikan ini? Wah, ini orang kok hidup di dunia melakukan amal baik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kok di dunia melakukan amal buruk, lagi gangguan setan, gangguan iblis, yang mengganggu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ganggu. Lagi akhirnya mati, kumpul setan. Mati enggak kenali apa-apa amal ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karim itu. Allah Subhanahu wa taala rahim. Meminta kepada Allah ya arhamar rahimin, thumma istighfar. Terus istighfar kepada Allah. Meminta kepada Allah bagaimana cara hidup di dunia itu supaya tangan mengambil apapun yang halal, supaya pergi ke tempat-tempat yang halal. Terus ana jenenge sing bagus, thayyiban, yang bagus, mubarak kok mubarakah itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalia sunnah. Hadis Nabi Muhammad sunnah itu
yang dikatakan itu berlipat-lipat pahalanya, keutamaan dan kelezatannya. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad sudah dikatakan Nabi Basyarun lakal basyar, manusia itu manusia biasa. Terus dikatakan Nabi Muhammad itu memang membahagiakan Rasulullah, dan sifat yang membahagiakannya pun Allah Subhanahu wa taala senang. Nah, itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil roh orang itu. Su'ul khatimah itu angel metu ruh, ditarik apa segala macam, orang bisa metu-metu tidak keluar-keluar. Akhirnya memang sudah waktunya tanggal. Misal orang mati ku tanggal 28 Zulhijjah, ya wis mati, didudut nyawanya semalaikat Israel alaihi salam, malaikatul maut, malaikat yang memang nganterke ku umur, malaikat yang memang Allah tugaskan ya Sayyidina Israel alaihi salam itu. Nah itu ketika Nabi Muhammad ya di akhir hayat Rasulullah itu seperti itu, kene usaha akhir selama hidup supaya aku melihat alam barzah itu ya, terus yaumil hasyr ketika hari dihimpunkan, terus melihat itu amal karena dilihat Allah yang menciptakan setiap mata-mata yang melihat, memperlihatkan bagaimana konsekuensi dalam melakukan perbuatan-perbuatan haram dan merasakan kelezatan karena amal-amal kebaikan selama hidup dunia. Maka diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal." Ada orang itu memang kok melakukan mithqala dzarratin, sedikit daripada amal itu, ya roh, dia mendapatkan itu hasilnya. Waman ya'mal, tapi kok ada ya orang heran sifatnya ini, mithqala dzarratin, melakukan sedikit pekerjaannya buruk, ya roh. Jadi nggak bisa orang itu selamat. Misal apa, Bib? Misal melakukan pekerjaan haram, ya pasti dihisab, pasti mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa ndak. Lah terus apa kebaikan itu, Bib? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lah kebaikan itu ilmu, ya cahaya, sehingga cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan Allah melihat. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadikan seorang itu di akhirat mendapat kesenangan. Kesenangan apa, Bib? Kesenangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan apa? Kesenangan di saat seorang itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan apa? Kesenangan ketika seorang itu terlihat di pandangan malaikat cahaya. Karena apa? Karena nur daripada salat, cahaya pada salat setiap dikerjakan. Nah, itu yang menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah Khalik, Tuhan yang menciptakan badi'us samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya. Terus Allah jadikan itu jumlah setiap Hijriah itu 15, Hijriah itu purnama. Lah akhir tahun ya itu Dzulhijjah. Terus awal tahun bulan depan Muharram. Allah jadikan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk apa? Untuk bersujud kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Naam, aku karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, nabi rasul. Karena diutus litubayyina anin nas, untuk menyampaikan keimanan itu kepada kita manusia, ya, untuk membawa apa jenenge agama, aturan, tuntunan. Ya wa marsalnaka ila rahmatal lil alamin.
kepada seluruh alam, alamul malakut, alam malaikat, alamul jan, alam jin, alamul nasut, alam kita manusia, dan kemuliaannya itu cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qabla yakhluqa Adam. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai katakan, sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk nur, berbentuk cahaya. Memang secara lisan Rasul hadis Nabi, memang secara pandangan Nabi hadis Nabi, memang apa yang didengar Rasulullah hadis Nabi, memang apa yang digerakkan Rasulullah hadis Nabi. Maka dikatakan memang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mengungguli melebihi segala keutamaan di dunia ini. Sayyidina Jibril alaihi salam dan seluruh makhluk Allah, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zainul makhluqat, dikatakan sebagus makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal ardi fi sittati ayyam, Allah katakan, Allah jadikan hari jumlah 6. Allah jadikan langit itu rupanya muteri itu, hari terus siang terus malam. Laila wan nahar, siang dan malam. Terus salat diperintahkan siang dan malam, sing loro kae maghrib isya, sing tiga itu subuh zuhur asar. Nah, kenapa? Karena Allah ciptakan hal seperti itu. Allah perintahkan untuk menjadi seperti itu ke matahari, diperintahkan Allah keluar. Berwali-wali itu kadang bisa kuwi ndak ada matahari, terus bisa dadak hujan, nang di sing kemarau bisa hujan wali. Terus malam, nah gue semalam itu mungkin angel. Oh malam sudah ada matahari, besok ke matahari medeni malam-malam terang. Nah itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan khas, pengkhususan naam kepada sebagian makhluk Allah. Manusia itu, wali itu manusia, wali jin itu sejimane. Dan tidur, ya, Allah jadikan siang itu untuk jatahe melek. Dan kenapa ke Allah Subhanahu wa taala akhirkan zaman? Ya, seperti itu, ya, al-akhiru Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Memang apa yang terlihat manusia itu sudah cukup memandang. Oh, begini loh, Allah segala macam, ya itu akan menjadikan buah yang besar. Karena manusia itu makhluk khata al-insan, manusia itu sing nafas itu ya dia ngapalah segala macam, kurang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sing kufur. Aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan manusia itu tidak membawa iman. Nah, mudah-mudahan kene kuwi istiqomah dalam melaksanakan yang Allah perintahkan, istiqomah dalam menjauhi apa-apa yang Allah larang untuk dikerjakan. Aku bersolawat terus Nabi, pahalanya besar. Sekali solawat itu diberi 3 limpatan pahala 10 kebaikan. Keburukannya ya dilangi sama Gusti Allah sampai jadi 10 kebaikan, dosa besar 10 ulang. Sekali selawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diwai 10 pahala. Pahalanya ya sebesar itu, kayak mono dosa gede dilangi, kok diberi 10 pahala. Terus diberi 10 kemuliaan. Lah kenapa kok mulia? Karena istighfar, ya karena sudah Allah berikan rahmat itu karena salawat. Dikatakan Allah perintahkan malaikat shallu ala Muhammad, ya ketika seorang itu berselawat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselawati malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika orang iki ora apik sama sekali nyumpahi lah, dan itu begitu pula malaikat nyumpahi kadzalik, malaikat katakan di samping orang itu ya disumpahi malaikat gitu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siap tangan yo kanan yo kiwa. Yo sikil yo ono aturan mlebu kamar mandi ku dengan kaki kiri metu nganggo kaki kanan begitu. Nah, hidup yo ada aturan, enggak bisa meninggalkan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan yang wajib-wajib yang fardu. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan jauhi larangan Allah. Apa larangan Allah? Larangan Allah itu enggak menjaga mata, enggak menjaga tangan, enggak menjaga kaki. Aku tak tubuh itu dijaga.
karena itu yang Allah Subhanahu wa taala larang karena durusi. Nah, itu akan menjadikan penyakit ya di dunia. Nah, di akhirat itu mendapat hisab karena amal buruk itu. Enggak menjaga pandangan mata, enggak menjaga pendengaran telinga, aku jadi hisab. Khatamallahu, tutup apa itu telinganya budak. Terus matanya budak. Ala qulubihim, terus hatinya itu dikatakan seperti itu. Udah ngerti Allah Subhanahu wa taala, enggak ngerti aturan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Nah, karena sebabnya seperti itu, akhirnya di akhirat pun mendapat azab Allah, naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat. Pahalanya besar, menghancurkan dosa-dosa besar salawat itu. Salawat itu menenangkan hati. Ya, salawat itu penghantar semua doa. Doa pertama itu apa? Doa aku pertama adalah ampunan Allah supaya diberi hajat-hajat, doa-doa. Beristighfar dulu kepada Allah, memuji Allah. Terus memuja kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menjadikan doa-doa hajat itu kabul. Terus sabar. Ya, karena orang yang mendapatkan hasil daripada permintaan ud'uni astajib lakum, Allah perintahkan itu, ya sabar. Orang sabar itu donga apa? Donga meminta duit 1 miliar. Orang sabar. Seminggu lagi doanya datang. 3 hari belok. Donga sing apa segala macam ya lewat 12. Hajatnya orang kabul. Nah, itu karena apa? Karena enggak sabar. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, diberi ujian harta, diberi ujian tahta, sing lanang itu diberi ujian wanita, wakadza sing wadok diberi ujian lanang. Jadi seperti itu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia. Dan Allah jadikan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jin itu ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya segaib-gaib itu semua mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama membawa iman di hati makhluk-makhluk Allah itu. Tadawu ataupun makhluk yang ngerti Nabi ku iman. Terus segolongan makhluk itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan makom, kedudukan kemuliaan itu. Sehingga di akhirat menyelamatkan amal pekerjaan perbuatan selama di dunia, apa yang dilihat matanya, apa yang didengar telinganya, apa yang dirasakan, yang dipikir wong iki uteknya kotor apa uteknya bersih, tangannya kotor apa tangannya bersih, matanya kotor apa matanya bersih. Nah, itu di akhirat khatamallahu ala qulubihim. Allah matikan ku hatine. Pekerjaan itu bagaimana hati? Al-haya'u minal iman, Rasulullah katakan. Wa istighfar luar biasa. Terus puncak sudah. Karena salat mukhal ibadah. Salat ku njaluk. Salat itu ya inti. Ya, segala sesuatu ku berdasarkan apa sih? Apa yang dipikirkan manusia selama hidup di dunia itu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini. Beristighfar manusia, bersolawat. Terus apa permintaanku diberikan Allah Subhanahu wa taala? Salat ya, tahiyat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tasyahud, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang luar biasa. Cahaya apa? Cahaya kehidupan. Matahari, kasyamsi duha. Kenapa matahari luar biasa? Karena seperti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dikatakan kuwi kayak purnama bulan di malam hari. 15 Hijriah itu purnama. Al-haya'u minal iman. Rasulullah katakan dingkluk. Aja dadi wong sing ora tawadhu. Itu ndak bagus. Dangak itu ndak bagus. Wala tamshi fid dunya maroha, dikatakan. Kayak apa degek ke dodone. Nah, itu membusung ke dada. Dalam Habib nek berjalan itu Masya Allah ya. Misal Habib Bagir bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas Pekalang, aku gagah-gagah nek jalan. Ono gagah, ono busung. Nah, gagah itu saja seperti jalannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangannya iki ya melihat ke bawah nek berjalan. Akhlak Nabi ku karena haya. Ya, iman menjaga diri.
dari pandangan mata itu seperti akhlak al-Mustafa al-Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad al-Azim. Aku sendiri dikandalkan seorang melakukan pekerjaan yang baik itu dari pandangan. Rasa malu itu hidup dari kayak ibadah, sembahyang, sholat, terus istighfar, selawatan, itu menjadikan memiliki rasa malu hati itu luar biasa. Berkualitas munawar cahaya niku hati ini luar biasa karena mempunyai rasa malu. Lah kenapa lagi tidak punya rasa malu ke mang delok kae. Orang tidak mempunyai rasa malu itu orang sembahyang orang isin. Orang wedi terus. Loh, karena memang sudah dasar utamanya itu sudah berani. Sudah memiliki citra itu sudah tidak bagus. Di hadapan Allah. Makanya dikandani manusia supaya manusiaku mengingatkan wes aja jadi tukang ngeling-ngeling ki wong ndak bagus kudu Tuhan kok begitu. Nah terus Allah Subhanahu wa taala ki rahmat luar biasa. Naam kepada orang itu, tapi kenapa kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurang malu ndak izin. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala terus matikan orang dalam keadaan sul khatimah. Nah, karena apa? Karena bahaya. Ya bahaya. Imam An-Nawawi itu juga menjelaskan bagaimana untuk kita memperhatikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Allamah itu mengatakan juga di kitab-kitabnya itu bahwa untuk kita memperhatikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti Ali bin Muhammad bin Sunnah Al-Habsi, Syekh Walid Simtuduror juga mengingatkan untuk selalu kita mengharap perkumpulan di akhir nanti bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah ajmain. Sahabat Nabi yang mana Rasulullah katakan al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan dibangkitkan nanti bersama apa yang dia suka. Aku cinta kan Nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Habib, ya karena zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi katakan seperti itu. Lu kurang ngerti Nabi, ndak ngerti habaib zuriyah Nabi, haya malu. Lah kuwi tandane imane kuwi calilang. Terus di akhirat la haula wala quwata illa billahil azim. Mengharapkan amal baik sudah tertutup dengan pekerjaan keji zalim. Selama di dunia itu enggak memperhatikan abna Rasulullah misal, enggak memperhatikan zuriyah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min zalik. Nah itulah di dunia memang hidup penuh dengan liku-liku. Belok paling kanan, yo kadang guru alamat salah nyasar. Begitu juga akidah para ahlu sunnah wal jamaah yang diperlihatkan di seluruh santero alam dunia ini untuk mengagungkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh seseorang itu amal, butuh seseorang itu pandangan yang halal, ketoto jiwa menjadi sesuatu karim, akram. Takwa itu hidup yang akan terhiasi hati orang-orang kaum sholihin itu fi riyadus sholihin, di taman perkumpulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada badui, untuk kepada sahabat, anta ma'aman ahbabta. Tapi lihatlah kemuliaan sahabat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memandang dengan pandangan mereka radhiyallahu anhum, pandangan sing menjadikan terbukanya hati kita semua umat kanjeng Nabi sehingga tabi'in sampai kepada sekarang lusanan ilmu cahaya sing memberikan terang di jiwa-jiwa sing belum mempunyai cahaya. Begitu tuh cahaya kayak masya Allah kesenangan ya dunia itu menjadi senang kunang dunia. Kenapa? Allah adakan kuwi Dzulhijjah untuk ngerti sampai Allah ketiga itu ya. Ku Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah ku menikah di Dzulhijjah. Luar biasa. Dan ketika Allah katakan kepada kafir Quraisy, "Inna atainakal kautsar." Hei Nabi, keturunanmu banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Kenapa kok Nabi bisa seperti itu? Dinikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib min Quraisy. Ya Bani Muthalib, Nabi Bani Hashim. Begitu. Tidak bercanda dengan masalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, terus kayak disuruh kayak nyembelih.
Wanhar, berkorban sunnah Nabi Muhammad. Wa qala Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, kuwi Nabi itu akikahnya 100 onta Nabi Muhammad. Naam begitu. Lanang disembelih ke wedhus 2. Wadok disembelih ke wedhus 1. Lah kok bisa 1 2? Itu begitu. Ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Tebus anak itu begitu. Nyembelih wedhus ya, itu berkahan di bulan akhir, umangan, nyate, dan ini dan itu sebagainya. Menjaga perut ke, luar biasa. Setiap tahun ku dipangani wedhus ke karo sapi, karo kebo. Kebo boleh. Untuk mendapatkan pahala sunnah, untuk makan di sunnah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyembelih naam begitu. Muharram terus awal maneh wis mengko masih lama aku. Seolah kadang ngarep kae. Cuman enggak akan melihat Zulhijjah. Soalnya aku tanggal 29 Hijriah itu Zulhijjah. Besok sudah Muharram, tanggal 1 ngono. Sudah usah di dunia aku merasa apa? Sempurna. Menusuk kabeh salah, kabeh dosa. Begitu. Nah, kesenangan di dunia itu di saat aku pandai bersyukur kepada Allah dengan beristighfar, sering mengharap ampunan Allah. Karena aku banyak bersalah, banyak dosa, banyak melakukan pekerjaan keji. Ya zalim lah ini dan itu, segala pekerjaan buruk itu. Nah, kebaikan-kebaikanku menghabiskan itu, ya. Iringi perbuatan buruk itu dengan pekerjaan baik, perbuatan baik. Usui-usui sedikit demi sedikit qadaman Nabi Gadamen, Rasulullah katakan itu sedikit demi selangkah itu hilang pekerjaan buruk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan delok ki amale ini sepertinya iki 500 perbuatan apa kae buruk 501 dia melakukan kebaikan ku siji amale diberi kebaikan. Ya padha karo wong sing amale akeh apa segala macam sama nam kecuali makom itu tadi. Ini makom siji. Itu dari apa ya? Wong ini memang luar biasa istighfar tapi dudu karena jumlah tapi karena hati karena senang. Ndelok tahun Hijriah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndelok ke Senin Kamis poso dudu karena ora mangan ora minum ki hari Senin hari Kamis. Orang kesusahan mudah harap segala setahun bukan karena itu tapi karena Gusti Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini luar biasa mempunyai kedudukan itu. Nah itu saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhir zaman kiamat. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idza surunashu astatan liurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu tanda akhir zaman bakal ngerti di akhirat itu nanti akan melihat amal. Subhanallah subhanahu wa ta'ala berikan khabar seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata di akhirat melakukan amal buruk ya akan merasakan hasilnya. Lah di dunia itu kenapa kok beristighfar beb dan bersolawat dengan Nabi? Lah gunanya salat kenapa kok salat? Untuk mendapat ridha Allah. Ya. Untuk mendapat jalan. Untuk mendapat ampunan. Salat itu imaduddin, untuk mendapat baik bangunan yang akhirat. Imatian dikatakan. Man aqamaha sawa mendirikan salat, Rasulullah SAW katakan itu dalam Ajami'us Sahih kitab Sahih Bukhari, faqat aqama din. Kita temenanan orang ini menghidupkan agama. Wa man tarakaha, orang ini tidak salat. Itu seperti tadi wong sing lakukan amal buruk begitu. Faqat hadama din. Membawa tiang, membawa apa ke? Bekal di akhirat itu. Dan yusul kuwi amal lain setelah bagaimana sholatnya seorang itu. Kenapa dunia istighfar? Bersolawat kepada Nabi SAW untuk diterima amal di dunia itu. Naam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Diterangkan dia Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wong sing iman, ya sing kafir ndak. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan Allah dijak ngono karo malaikat karo apa ketentuan baik Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima.
untuk bersolawat kepadanya kanjeng Nabi SAW dan memberikan salam menghormati. Pokoknya bendera merah putih hormat ngono lah. Itu seperti itu di saat apa aku jenenge nyelawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kenapa sih khusyuk teman selawat terus segala macam untuk Allah Subhanahu wa taala kabul, untuk diijabah. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.